ini kami lagi merayakan perayaan Natal dari sektor 31 kumpulan 5 juta. Ya, ini lagi bersiap-siap untuk persiapan sebentar lagi. Nah, ntar jangan lupa ditonton ya guys. Oke, God bless you. Dalam perayaan Natal keluarga besar, pasangan, hubungan kita dalam penyertaan Allah, dan dengan subtema kita boleh melangkah supaya apapun yang ada dalam hubungan kita, kita ambil kata-kata ini: semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Amina, saya singkat ayat ini dengan kata-kata asyik. Saya singkat dengan asyik, artinya artinya saya, aku. S-nya itu aku semua, Y-nya itu ikut Yesus, ya. I-nya itu ikut yang akan melayani kita melalui penaburan firman Tuhan hari ini. Selamat datang juga untuk para pengurus kami dari wilayah dan bahkan pusat yang hadir bersama-sama untuk ibadah sukacita pada hari ini. Saya akan sampaikan selamat hari Advent, karena ini masih suasana Advent, tetapi kita dalam sukacita menyambut Natal. Kita akan memasuki ibadah, masing-masing sudah mempersiapkan. Yang namanya akan ada duka cita, ada penyalaan lilin, begitu.
persekutuan dengan alam ciptaan telah pudar. Hanya oleh karena ulah manusia, bagaimanakah dosa menggerogoti hidup manusia? Doa dan tangisan manusia telah sampai kepada Tuhan Allah. Pengharapan manusia akan dikabulkan oleh Tuhan Allah jika saja manusia yang berdosa itu mau mengakui dosa dan kesalahannya, lalu melakukan pertobatan dan hidup baru. Maka tiada lagi perhambaan dan perbudakan. Dosa-dosa manusia akan diampuni oleh Tuhan Allah. Keadilan dan damai sejahtera akan diberikan. Inilah untuk ibu-ibu. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuatkan kejahatan semena-mena, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Kejadian 6 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Roma 1 ayat 18 sampai 19. Sebab murka Allah nyata dari surga atas kefasikan dan kezaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kezaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalil. Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucapkan syukur kepada-Nya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Lainnya telah merusak akhlak manusia. Bahkan persekutuan dengan alam ciptaan telah pudar. Hanya oleh karena ulah manusia, bagaimanakah dosa menggerogoti hidup manusia? Doa dan tangisan manusia telah sampai kepada Tuhan Allah. Pengharapan manusia akan dikabulkan oleh Tuhan Allah jika saja manusia yang berdosa itu mau mengakui dosa dan kesalahannya, lalu melakukan pertobatan dan hidup baru. Maka tiada lagi perhambaan dan perbudakan. Dosa-dosa manusia akan diampuni oleh Tuhan Allah. Keadilan dan damai sejahtera akan diberikan. Inilah untuk ibu-ibu. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuatkan kejahatan semena-mena, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Kejadian 6 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Roma 1 ayat 18 sampai 19. Sebab murka Allah nyata dari surga atas kefasikan dan kezaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kezaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka.
Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalil. Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucapkan syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang buruk menjadi gelap. Roma 1 ayat 22-23. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang lama, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalan. Roma 1 ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Yesaya 40 ayat 4. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Yesaya 40 ayat 5. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Yehezkiel 18 ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Yehezkiel 18 ayat 23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Yesaya 1 ayat 27. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Yesaya 1 ayat 28. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang yang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Yesaya 46 ayat 13. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertanggung lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Kami undang untuk seluruh ibu-ibu maju ke depan, ada di sebelah kiri bisa, di bawah istri bisa, juga ada yang ke atas. Silakan seluruh ibu-ibu, seluruh. Nyanyi.
dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yesaya 60 ayat 3 dan 4. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Yesaya 1 ayat 1 sampai 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar mengikuti mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Matius 2 ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah. Kami undang semua kaum bapak untuk Bersama bersyukur
ini membawa sukacita Natal, membawa damai di hati. Hah? Kedamaian? Natal? Apa itu Natal? Apa itu kedamaian? Tatkala hati ini kita merasa takut, rasa cemas yang melanda. Itukah kedamaian? Itukah Natal? Itu Sudah 3 tahun berlalu. Saat itu kita harus waspada, resah akan kedamaian, khawatir dengan orang sekitar, ragu dengan saudara. Amankah? Sehatkah? Negatifkah? kala itu corona melanda. Virus 19 yang mematikan. Berjutaan nyawa melayang tanpa kenal pasti. Inikah kedamaian? Inikah Natal? Tidak, kawan, tidak. Ini malapetaka. Saudaraku, bingungku semakin nyata. Aku semakin bingung. Inikah malapetaka? Inikah kedamaian? Jangan Anda virus corona, aku sendiri mau rintik dalam duka. Kuatku semakin penuh. Sampai kapan kau bertahan? Aku semakin bingung, ragu dan bimbang. Jalan kanankah atau jalan kiri? Saudaraku, mari bangunlah, pandanglah salib itu yang telah menyelamatkanmu, yang telah menuntunmu. Kita pilih kepada bohong, semua bohong. Lantas siapa penyelamatmu? Oh, saya mulai mengerti. Salib, dia tersalib di sana untuk saya, untuk kamu, untuk kita semua. Ia lahir di tempat yang hina, di kandang domba, disiksa dan disalibkan demi umat manusia. Marilah bangkit dan bersukacitalah, rayakanlah kelahirannya, sambutlah ia dalam hatimu, dan mari kita berdayakan apa yang kita punya. Kita sambut Immanuel, Allah menyertai kita. Oh Tuhan, ampunilah kami.
Kalau bisa untuk sementara kipas dapat dimatikan. Yang mewakili anak sudah hadir, baik kita lanjutkan. Lampu mohon dinyalakan kembali. Hidup sebagai suami istri. Karena justru suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika dia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi sebagai apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian firman Tuhan bagi kita. Oh
makan yang banyak. Yes, cantiknya princess. Selamat makan. Selamat makan yang enak, guys, cantiknya. Udah. Apa? Cocok banget ini minum kopi setelah ini. Iya. Ngantuk. Ayo kita kopi. Ada memang itu kopi. Capek nang. Aku syuting duluan itu. Saya di sini memuji Tuhan atas kemurahan kasihnya kepada kita menghantarkan aman Minang seluruhnya bersama kami di acara Natal. Sebenarnya ini arisan tadinya ya, tapi karena bulan lalu memang kebetulan terlempar ide untuk sekalian Natalan, makanya kita coba mengasih arisan dengan Natal sekaligus ucapan syukur kita karena kita sudah menginjak di akhir tahun 2023 ya. Baik, saya di sini mewakili panitia Nyonya Roni Simanjuntak dari Harian Provinsi Nusa Tenggara mengucapkan terima kasih kepada anak Minang semuanya atas kepercayaannya kami bersama dengan panitia semuanya. Dan kedua sebenarnya acara ya, acara semua di mana-manapun. Kedua hanya ini aja mungkin hanya untuk menyampaikan sambutan. Tapi semua adalah karena anugerah panitia satu hati kami, Aman Minang panitia semuanya bersatu hati. Mau bagaimana membuat acara ini supaya berkesan dengan baik di lingkungan kita, persaudaraan, Simanjuntak, Sidur Sadaina, Sektor K1 dan sekitarnya. Bagaimana cara mengemasnya dan akhirnya puji Tuhan bisa terbentuk dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Ya, ini juga luar biasa. Dan kami melihat respon dari dua sektor kami, aku puji Tuhan ya, anak-anak terima kasih. Semua yang baik sekali, mungkin karena rindu kali ya, ada kerinduan kita lagi bertemu, ada momen seperti ini. Aku ingin tahu, aku ingin ketemu saudara-saudara saya bersama. Jadi kami panitia mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi atas kehadiran Aman Minang dan anak semuanya di acara ini. Terkhusus kepada yang mewakili pengurus dari wilayah Aman, Barani dan Opumur. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Juga Bu Aman mewakili saya Amal Berhatiman melalui Godang juga kepada Edaku di sini juga sudah hadir. Terima kasih banyak. Juga panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus yang kedua kami dan Minang melalui Godang dari jajarannya BPH. Kami panitia sungguh sangat berterima kasih diberikan kepercayaan yang namanya. Sekalipun tadi awalnya memang sempat ada kenapa sih kok ibu yang memilih acara gitu, tidak bapak-bapak mungkinnya namanya. Terima kasih banyak. Memang biasanya kalau kayak gini kegiatan ibu-ibu yang lebih banyak ini mungkin berbeda begitu ya namanya. Tapi di luar itu kami mengucapkan terima kasih kepada anak ketua berikut dengan jajaran pengurusnya BPH. Kami panitia Mandor Moliante juga kepada para penasihat kami
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Amang Opung Kevin, Opung Mora, pengasuh kami Opung Kevin Mora, Berarti Bedaan, ke Amang Rudi, terima kasih, Amang Robinson, penasihat kami oleh Orate Hanis dan panitia. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Amang Noli, Amang Kipri ya, yang telah memberikan tempat ini untuk acara kita kali ini free. Untuk apa ini luar biasa. Puji Tuhan, semoga seperti anak kemarin ceritakan, semoga tempat ini menjadi rumah doa dan berkat mengalir dari tempat ini ke sekitar ini namanya. Memang sekitar ini katanya ya dikelilingi oleh, kita paham lah ya seperti itu. Jadi perkumpulannya anak cukup berat sampai diancam kalau dia anak membangun gereja atau sesuatu yang berbau Kristen akan kena sesuatu, kena pengorbanan dari keluarga sekitar sini. Tapi di dalam nama Tuhan ya, kita semua berdoa luas sektor ini khususnya kita berdoa supaya ada berkat luar biasa Tuhan yang mengalirkan ke sekitar yang ini. Semoga Tuhan berkati Ani dan keluarga Inam dan anak-anak dari SIS juga ya, seluruh international school. Tuhan berkati bertambah-tambah banyak muridnya ya. Terima kasih. Kami juga saya mengucapkan terima kasih kepada doaku panitia. Tolong doaku panitia seluruhnya. Panitia minta tolong, coba harap tenang. Akan pendeta tolong berdiri sebentar, panitia di sini. Duduk semua panitia. Duduk panitia dulu. Ya berdiri, apa berdiri ya. Ya, akan panitia kami, kakak kami, Obu, Abraha, sesi acara, Mama ya, Eda, Namburu, sesi konsumsi, kakak kami, Mama Dian, kakak, ya, kakak Kristi, Mama Kristi, Amang Kristi juga, semua kami Ibu Nyonya Ketua. Ya, kami mengucapkan terima saya pribadi mengucapkan terima kasih ya untuk kerjasamanya. Semoga Tuhan memberikan lebih dari berkat kepada keluarga kita masing-masing. Keluarga saya panjang umur. Yang tidak dapat saya sampaikan juga saya pribadi yang paling meminta maaf. Ada kendala sedikit tadi terlaksananya memulai acara kita yang sedikit kendala, tapi semoga ini tidak mengurangi sukacita kita di acara ini. Baik, demikian saja mungkin kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua ruas kita Amanina yang telah memberikan tok-tok ribe dan donaturnya sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik ya. Puji Tuhan, terima kasih semuanya. Oke, tidak banyak lagi yang saya sampaikan. Ada sedikit cerita yang saya coba bagikan. Sebentar ya. Ada sedikit ilustrasi saya akan coba ceritakan. Cerita tentang yang ditulis oleh Margaret Pisbeck. Ya, saya akan bacakan ya. Tadi malam aku bermimpi sedang berjalan di tepi pantai bersama Tuhan. Di bentangan langit gelap, tampak kilasan-kilasan adegan hidupku. Pada setiap adegan, aku melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Sepasang jejak kakiku dan sepasang lagi jejak kaki Tuhan. Ketika adegan terakhir terlintas di depanku, aku menengok ke belakang. Pada jejak-jejak kaki di pasir, di situ hanya ada sepasang jejak kaki saja. Aku mengingat kembali bahwa itu adalah bagian tersulit dan paling menyedihkan dalam hidupku. Hal itu mengganggu perasaanku. Maka aku bertanya kepada Tuhan dengan kekecewaanku. Mungkin kita banyak ya. Tidak boleh ada pada siang hari ini karena kita sepanjang kurun waktu 1 bulan boleh mengadakan acara Natal PSSI sektor 31 Doboruna
Ranggat dan sekitarnya. Ini bukan karena kemampuan dari pengurus, itu karena karunia Tuhan sendiri. Semua sektor 31, baik anggota yang mendukung acara ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Seperti yang dibilang Inang panitia Natal tadi, baik itu Datuk Kripe, baik pun donatur, mulai digodang ke pasar kami Tuhan Muna, saya Tuhan Tama nama masing-masing sudah membalsi siap Tuhan Tama dalam Muna berlibat kali ganda. Kalau mau dia mula amanami doa tina nami amang kedua sian pusat nama yang wakili doa amang kedua wilayah Jakarta Timur amok kudo inok kudo doa kakakku ya kakak yang tak cantik ya doa banget deh senang ngantuk dah bang kudo bodoh dulu dengan nama dua irak bodoh sana bodoh makan gak bisa kita bisa dana sebagian. Jadi orang sehat menghadiri Natal atau Natal yang lengkap, betul-betul lengkap. Ada kedua, ada wajib, ada sekarang, ada sepi. Jadi mana untuk sektor bisa ada sebetulnya. Apalagi waktu kedua. Nah itu. Jadi awal manduk mau dikebudang buat ala asli tolong rohana bisa sektor 31 ini melakukan acara yang membangkitkan semangat napa tubuhon hapor seota di setiap keluarga di ulauta di sektor 31. Pasolo dorong kuma mandok mulai itu pengurus sektor kedua dengan jajarannya. Kedua, tu ketua panitia Inang Pau Putu Mamang Sarah. Ketiga, tu anakku nak punya Japon Kiprik Simanjunta orang Samangda Tuhan memberkati. Jadi harus lolok bersawati. Aku ngerasa orang kumpul udah sebagai jujur, setulus hati saya. Dan 5 tahun ke belakang ini kita harus bangga semangat ya. Banyak anak generasi Simanjunta di segala lapisan ada. Patut kalau orang di Simanjunta boleh Tuhan. Tidak semua mangga batakmu bisa menikmati jabatan-jabatan yang diberikan oleh pemerintah kepada Simanjunta. Terutama akhir-akhir ini baik berapa minggu. Negara Republik Indonesia mempercayakan